Dan ternyata codingnya itu jalan, guys. Dan itu menurut saya mind blowing banget ya. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini dan kali ini kita akan membahas tentang ChatGPT 4. Oke, jadi gimana? Apakah kalian udah nyoba Bing ChatGPT atau ChatGPT? Nah, kalau udah kira-kira gimana kalian? Apakah kalian udah merasa puas dengan apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT? Atau kalian merasa kok ChatGPT ini masih kurang ya gitu? Dan apakah kalian juga merasa terbantu dengan apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT dan diberikan oleh ChatGPT kepada kalian pada kehidupan sehari-hari? Tentu saja dalam hal menggenerate sesuatu ya guys, atau membuat sesuatu atau membantu kalian untuk membuat sesuatu guys. Nah, kalau misalnya kalian udah lumayan puas, hari ini saya memberikan berita yang lebih bagus lagi kepada kalian. Nah, berita apa itu? Oke, yang kalian pakai di versi free-nya dari ChatGPT itu sebetulnya adalah versi ChatGPT yang ketiga guys. Jadi yang 3.5 sampai ke atas itu diberikan di versi plus-nya. Dan hari ini ternyata ChatGPT itu mengumumkan bahwa mereka meluncurkan ChatGPT 4 yang bisa langsung digunakan pada ChatGPT Plus atau versi berbayarnya. Lalu kalian pasti bertanya-tanya, kira-kira apa sih kelebihan dari yang keempat nih dibanding yang sebelumnya? Kalau kalian udah puas dengan yang ketiga, yang keempat nih kira-kira apa yang bisa membuat kalian lebih pingin lagi untuk mencobanya? Oke, kita langsung aja masuk ke beberapa hal yang ChatGPT 4 bisa lakukan, tetapi ChatGPT 3 tidak bisa lakukan. Yang pertama adalah multimodality. Multimodality itu adalah kalau sebelumnya di ChatGPT 3 kalian hanya bisa bertanya melalui tulisan atau chat saja, tapi di sini kalian bisa memberikan sebuah gambar, sebuah link, atau sebuah video kepada ChatGPT-nya ini. Lalu kalian bisa langsung bertanya, kira-kira yang dari video atau gambar atau link tersebut itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh ChatGPT terhadap beberapa source tersebut. Jadi misalnya di gambar tersebut ya, misalnya ada balon yang memiliki tali dan talinya terikat di suatu benda gitu ya. Lalu kalian tanya, kira-kira kalau balon ini digunting, itu apa yang terjadi? Nah, ChatGPT itu langsung mengerti bahwa balonnya ini memiliki tali. Karena dari gambar yang kalian kasih itu, ada talinya guys. Kalau misalnya AI biasa yang nggak ngerti, kalau balon digunting ya pasti meletus kan. Tapi karena ChatGPT ini mengerti bahwa di dalam gambar tersebut balon itu ada talinya, ya mereka ngomong kalau digunting talinya ya pasti balonnya terbang ke atas. Nah, hal-hal seperti itu kalau kalian juga ingin tahu misalnya apa yang ada di gambar tersebut. ChatGPT itu juga bisa mendeskripsikan gambar tersebut itu secara detail ya guys. Jadi sampai sedetail itu dan sewow itu gitu loh. Kalau untuk melakukan sesuatu yang dari gambar, video maupun link ya guys. Memang untuk sementara itu yang ditunjukkan masih dalam bentuk gambar saja. Tapi katanya sih dengar-dengar yang video dan juga link itu juga bisa guys. Mereka sebetulnya bisa tapi mereka belum merilisnya ke publik. Bahkan yang versi gambar pun mereka juga belum berani untuk merilisnya ke publik. Lalu kalau mereka belum merilis ke publik, apa yang dirilis? Oke, jadi gini ya. Yang versi 3-nya itu kalau kalian paksa untuk bikin sesuatu, ya menurut kita lumayan susah gitu ya, mereka nggak akan melakukannya. Tapi kalau yang versi 4 ini mereka bisa melakukannya. Contohnya adalah kalau misalnya ada sebuah tulisan panjang lalu kita suruh untuk merangkum isinya dan hanya menggunakan huruf G saja. Dan mereka itu bisa melakukan. Kalau yang ketiga nggak bisa.
yang keempat nih bisa guys. Jadi keren banget. Bahkan dalam demonya ya ada yang ngomong, ya udahlah, coba rangkum tulisan yang di atas itu tapi hanya menggunakan huruf Q aja. Q itu kan hurufnya terbatas ya guys, dan juga susah untuk dibuat sebagai kalimat. Tapi ternyata ChatGPT 4 nih bisa ya guys, gila banget sih menurut saya itu amazing gitu ya. Nah, lalu ChatGPT 4 ini juga memiliki kata-kata yang lebih banyak. Jadi kalau sebelumnya hanya bisa menggenerate sampai 3.000 kata, saya lupa kata atau huruf, tapi di ChatGPT 4 ini bisa sampai 20 ribuan lah kira-kira. Jadi lebih banyak lagi daripada yang ketiga. Dan menurut saya itu sangat keren banget ya. Terutama kalau kalian ingin membuat esai atau cerita panjang itu yang keempat ini pasti lebih wow gitu ya. Nah, lalu yang lebih kerennya di ChatGPT 4 ini, yang dulu kan cuman chatting biasa ya guys. Yang ini bisa diberikan di sistemnya ChatGPT-nya tersebut, kita bisa memberikan role. Jadi kalau misalnya kita butuh asisten untuk programming, kita cukup nulis di bagian sistemnya itu kalau ChatGPT ini harus bisa membantu kita dalam hal programming, role-nya apa aja kita tulis di sana, dan nanti dia akan lebih teliti lagi dan lebih pintar lagi dalam menjawab hal yang programming guys. Dan terbukti ya di demonya itu ChatGPT ini berusaha untuk membuat sebuah program yang bisa menggunakan API dari ChatGPT 4 ini, dan setelah misalnya ada error, errornya itu di copy pastekan di dalam tempatnya, maka ChatGPT itu langsung mengerti dan memberikan solusi yang terbaru lagi. Jadi kalau kita ada error, kita tinggal copy paste, nanti ChatGPT akan membuat coding yang terbaru lagi. Dan ternyata codingnya itu jalan guys. Dan itu menurut saya mind blowing banget ya. Karena selama ini kan kalau misalnya error di ChatGPT 3, kita itu nggak bisa sampai tanya sedetail itu ya. Errornya di copy paste, dia bisa langsung memberikan solusinya itu nggak bisa. Kita harus tanya secara manual gitu ya. Atau kita yang ganti secara manual. Tapi di sini ternyata bisa guys. Dan sampai jalan itu saya benar-benar kaget banget. Nah, lalu ya mungkin demonya itu sebetulnya ya hanya sampai di sana ya guys. Demo yang terakhir mereka bisa membantu dalam urusan perpajakan, tapi ya saya nggak begitu tertarik dengan hal itu. Tapi mereka berarti bisa membantu kalian atau mengassist kalian sebagai asisten itu dalam berbagai hal dan berbagai macam kerjaan guys. Cukup kalian masukkan di sistemnya, kira-kira saya ingin menjadikan ChatGPT 4 ini sebagai asisten saya di apa misalnya gitu, maka dia akan lebih bagus dalam hal itu guys. Jadi itu benar-benar customize banget ya menurut saya dibanding ChatGPT 3 yang bisa segalanya tapi nggak bisa terlalu detail. Yang ini bisa kita detailkan gitu dengan komen yang ada di sistemnya. Menurut saya, hal ini adalah sebuah kemajuan yang sangat besar, padahal baru 1 minggu loh guys, sejak perilisan dari yang versi Bing ChatGPT. Tapi ya ChatGPT ini nggak tinggal diam, mereka terus menggebrak kemampuan dari AI ini supaya lebih bagus lagi. Dan sebetulnya ChatGPT 4 ini sudah selesai sejak bulan Agustus 2022 guys. Tapi mereka melakukan banyak hal agar ChatGPT 4 ini semakin sempurna dan tidak menjawab secara asal-asalan ya guys. Ya mungkin itu aja ya guys. Ya mungkin itu aja ya guys. Suatu hal yang saya ingin sampaikan ke kalian pada hari ini. Dan Google sendiri sebetulnya tidak tinggal diam ya guys. Karena mereka juga merilis generative AI pada Google Cloud mereka di hari yang sama juga, dan juga mereka sebetulnya juga udah menyiapkan sebuah AI yang bernama Palm-E itu untuk robot ya guys, dan menurut saya juga itu wow banget. Mungkin next time saya akan coba bahas juga tentang Google ini ya guys. Meskipun di Google ini sebetulnya kita tidak bisa langsung mencobanya, tapi ada beberapa gambar atau video yang dapat saya tunjukkan kepada kalian gitu ya. Saya nggak tahu apakah memang sepintar itu atau itu hanyalah suatu yang dimanipulasi oleh Google sehingga hasilnya
terlihat bagus gitu ya. Karena kan kita nggak bisa coba sendiri ya guys. Ya mungkin itu aja sih video untuk kali ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berkomentar atau berdiskusi tentang ChatGPT 4 yang terbaru dari OpenAI ini guys. See you guys di video selanjutnya. Gila. ChatGPT 4 nih kayak ngebut banget gitu ya teknologinya. Saking ngebutnya sampai Google itu mau ngejar aja susah sekarang. Keren banget ChatGPT. OpenAI wow sih.